Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Nabi Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikul sahabikul dan watba'ikul Alakul kulabin Semoga Nabi Muhammad wal Ansar Rijal min Nisa Andikatin Nabi wa Zawajiyat Masyarakat Allah berkatinya hati fuyudati madadihi wa anwari Al Syekh Imam Yahya Syarafuddin Nawawi ya Allah berkatinya futuhatihi Wa'ulumi Ramadadihi Bukti Dunia Al-Akhirah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani. Al-Umara radhiyallahu anhu aidan kaya hadis kang pertama. Hadis pertama, hadis kedua ini kekaruni pesanadan ya. Rangkaian silsilah sanad hadisnya dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nalikane nahnu para sahabat. Nahnu yang dimaksud oleh Sayyidina Umar kuwi santri-santrine Kanjeng Nabi. Iki zaman Madinah pisan. Keberadaannya para sahabat sing wis tertata nunggu majelis-majelis rutin. Kuwi terjadi di periode Madinah. Sekelompok santri dari mana-mana, dari seluruh penjuru, tidak hanya dari Madinah, orang sing don usul saka Mekah, tapi beberapa area sing dadi lintasan nure Kanjeng Nabi sing waktu wis mulai melebar kemana-mana. Berkumpullah sekelompok santri, benar-benar santri, dijenengi Ahlus Suffah. Ahlus Suffah kuwi hanya berbekal badan. Pokoknya niatnya arep ngaji ke Kanjeng Nabi. Yo asli itu radone kadung ora nggo sangopo, sama waktu. Emperan Masjid Nabawi, emperan Masjid Madinah. Sing waktu kuwi asline yo urung ono. Ini jadi tempat bernaung, tempat berbaring, tempat berdiskusi, tempat ngaji, tempat berbagi segala macam, termasuk makan. Hadis ini delok kalimat-kalimatnya nanti kuwi terjadi nang majelis besar yang dihadiri para sahabat-sahabat. Bainama nahnu julusun padha lungguh inda Rasulillah indal ngarsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin indal muswijidi.
Suatu hari ketika para sahabat bermajelis di Hadratul Nabi mengarsani kanjeng Nabi, irtala'a alaina rajulun. Irtala'a. Ini maknanya tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba? Majelis kanjeng Nabi itu kan majelis sakinah wa waqar. Sahabat-sahabat ketika hadir nang majelis kanjeng Nabi kuwi ternaungi oleh ketenangan sing elok. Tenang zahir batin. Jadi ketenangan sing mancar dari kanjeng Nabi kuwi kemudian menemukan ruang nang hati, nang pikiran, di jasad, di rohani para wong-wong sing kekati. Nang situasi ngono kuwi, tola'a alaina rajul. Tiba-tiba tola'a alaina hadir. Datang. Alaina ngatasi kita sapa rajul wong lanang. Tadi itu bayar disiapi kan banget putih pakaian. Tadi itu sawar disyari kan banget ireng rambutnya. Berpakaian sangat putih, kontras karo rambut sing ketok sangat hitam. La yura alaihi asarus safa. La yura ora ketinggalan. Tidak terlihat alaihi ing atas rajul. Apa asarus safari? Bekas rekasane perjalanan. Tampilan fisik sing terbawa oleh kehadiran wong ki mau aneh. Luwung jenenge gurun pasir. Gurun pasir nanggon suhu udara sing panase. Iya, panase mungkin bulan. Ketika seseorang berpakaian putih menempuh perjalanan di tengah tapi daya tahan putih orang suwe. Aja meneh kok nang negeri gurun, nang negeri biasa gitu. Ketika seseorang berpakaian putih yang sangat putih, gemlapus deloe. Putih itu kemudian ternodai oleh banyak hal. Bisa dari coklat, bisa dari abu-abu, bisa dari bercak-bercak. Wong sing teko ki dalam keadaan segar bugar ora kaya entus menempuh perjalanan jauh sing rekoso. La yura alaihi asrarus safari ki maknane segar bugar. Pentus metu saka londe. Wong plinggilap ngono. Tambah ya jane. Harum semerbak mewangi bagai bunga mekar. Lho mana? Lho ya ora apa? Tidak selalu bunga itu di mana? Wahai kau yang bagai bunga. Ngono kok aja kok kira selalu terhadap wanita. Wong lanang ya iso. Harum semerbak mewangi bagai bunga yang sedang apa nih? Ya paling murah keriting dulu. Keriting itu kan bagaikan gelombang bunga yang sedang. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Wala ya'rifuhu lan ora ono sing kenal. Ora ono sing kenali hu ing raja minna sangit para sahabat sapa ahadun wong suci. Kami sahabat-sahabat kanjeng Nabi enggak ada yang mengenal orang itu. Berarti wong asing.
Wong asing yang tiba-tiba datang nang majelis ahli sufah. Kedatangan itu miyak barisan ning para munggah sing tuwi tepung dengkul piak hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga lungguh cedak nyedaki lungguh ila Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya mendekat, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Fa asnada banjur nempelake. Sapa rajul rukbataihi ing dengkul lorone rajul. Ila rukbataihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi. Datang mendekat sampai kemudian lututnya itu bersentuhan. Lututnya bersentuhan dengan lututnya Kanjeng Nabi. Wong asing tapi tiba-tiba saja memposisikan diri sebagai wong sing wis akrab. Sangat akrab. Dunya rawani nek wong mbah saka kanane ora kenal sapa kuwi tiba-tiba mendekatkan diri nang majelis dengan cara itu ramah kuwi janggal. Kejanggalan itu nantinya akan mengganggu nalurine Sayyidina Umar sing punya nyala nang urusan bertanya-tanya. Kedekatan sing dibawa oleh hadire wong iki mau aneh. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Wa wada'a banjur nyelehake sapa rajul kaffaihi ing empek-empek ing telapak tangane rajul. Disalahno ala fakhidaihi ing atase pupu lorone Kanjeng Nabi. Paha. Kedua paha Kanjeng Nabi. Posisi duduk paling mudah untuk menempelkan dengkul ini posisi duduk piye iki? Sila apa sedek? Sila ya iso, sedek ya iso. Kedua tangan sang tamu diletakkan di paha Rasulullah. Wa qala ya Muhammad, akhbirni an Islam. Wis ora basa-basi iki. Suwan kula sepindah silaturahmi kaping kalih tuwi kawula jenenganipun ora. Kaping tigonipun jadi aku tahu cerita begini. Mak iki tahu ditamu lucu. Ya lucu wae. Berasa ana seseorang datang, cah nom menjelang habis mudanya. Berdandan rapi sarungan mungkin ya ditambahke ngarep mburi kiwa tengen sehingga mereke nang sisih pas karo peletakan di antara dua kaki. Yo mereke sarung itu penting, tapi cara memakai rapi kan pakai baju yang mungkin yang paling rapi, yang paling rapi yang pernah dimiliki oleh cakun. Melebu yang dalam naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak MC khutbah. Ketika duduk ya semuanya kuwi. Wah, lemong rapi. Suam kula sepindah tuwi kawuli jenenganipun dan seterusnya. Kalimat akhirnya itu yang mengejutkan, asli kejutan. Dene cangkem kaping 3 menungan solo menangi pangan badi nyuwun titip anak kucing. Wah, berarti sebuah proposal tingkat tinggi. Iya,
proposal tingkat tinggi hanya untuk meminta bibit anak. Itu setelah nakal mau lucu aneh-aneh. Abang pedok nang jalan, mak. Kasih bibit anak kucing setunggal. Itu kan malah sesuai loh. Sesuai dengan apa ya? Dengan derajat pangkatnya seekor anak kucing. Jadi sesuatu yang sangat penting dengan kehadiran elok oleh sebuah figur sing elok juga. Kuwi rasa nganggo basa-basi. Ya Muhammad, ngono langsung. Ya Muhammad, iki melambangkan sebuah keakraban sing wis terjalin lama. Keakraban terjalin lama sing bahkan sahabat-sahabat orang wani muni ngono kuwi lawan. Bahasa standar sahabat yang Kanjeng Nabi ini ora ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dari tamu ujug-ujug ya Muhammad. Itu kan akrab. Meskipun saya dulu wis gigit tangannya wis gegep. Bu iki wong iki ra sopan. Ngono ya. Ya Muhammad, akhbirni an Islam. Akhbirni an Islam. Katakan padaku. Akhbirni mugi paring piwulang ngono wae. Piwulang wae. Mugi paring piwulang panjenengan ing kula ahli Islami saking urusan Islam. Kedatangan seseorang tadi kuwi serba aneh kowe. Kalimat ini bukan kalimat dari seorang murid terhadap gurunya. Kalimat ini seakan-akan dari seorang penguji ya. Dari seorang penguji terhadap siswa yang sedang menghadapi Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ya ora jermen nanggapi itu dengan berbagai protokol-protokol tingkat Nabi. Enggak. Ya seperti jawab, al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah. Langsung juga pertanyaan langsung dijawab dengan jawaban langsung. Al-Islamu utawi Islam iku an tasyhadu an la ilaha illallah. Siji syahadat la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa tuqimas shalah lan menjumengake sira as-salata ing salat. Menjumengake itu kalimat yang dipakai oleh beliau, oleh Rasulullah nalika menjelaskan tentang nglakoni sholat. Jadi nglakoni itu belum cukup mewakili gawe gugurke rukun Islam. Karena iqamus shalah kuwi tidak sekedar menjalankan sholat, tapi iqamus shalah kuwi menjadikan sholat kuwi aktivitas inti sing menyatu yang urip. Jadi menyediakan diri dari ajang, dari lokasi ada di sholat. Itu maknanya wuduki sholat. Jadi kita itu rela untuk jadi apa ya? Jadi wadah terjadinya aktivitas sholat, sehingga sholat itu benar-benar sebuah aktivitas sing menemukan tempat nang awake dhewe hanya jadi tempat. Sholat bermukim di kita. Jadi kita menjadikan diri jadi enggon untuk bermukimnya sholat. Lah pelaku nih siapa? Pelaku nih ya kita sendiri. Tapi kita nalika nglakoni sholat itu seakan-akan bukan sebagai pelaku,
tapi gak dari lokasi terjadinya aktivitas sholat, sehingga sholat itu bermungkin di kita. Waktu tiaz zakah, waktu suma Ramadan, waktu tiaz zakat lan menehake zakat, menehake siro ing zakat, waktu suma Ramadan lan poso siro Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Tahijjal bait lan haji sira al baita ing Baitullah Ka'bah. Le haji kuwi ini stata'ta ilaihi sabila, lamun wis kuwaga, lamun wis kuwasa, wis mampu, istita'ah itu mampu. Lamun wis mampu sapa sira ilaihi maring al bait, apane sabilan probiyone perjalanan. Jawaban itu diberikan oleh Rasulullah. Kala banjur ngucap sapa raja, pendatang tadi kemudian bilang, "Sodakta." Yo bener sira. Iya, benar. Aneh. Jadi datang, kemudian bertanya, kemudian memberi penilaian. Koyok seorang guru mengkoreksi jawaban-jawaban, kemudian memberi nilai terhadap jawaban itu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ini Sayyidina Umar sing mau gawe Rasul. Fa'ajibna ini kalimat Sayyidina Umar. Fa'ajibna banjur heran, banjur gumun sapa ingsun. Ingsun iki kalimat pribadi sing mewakili orang banyak, mewakili sahabat. Seluruh orang yang hadir saat itu heran. Lahu maring rajul. Yas'aluhu takon sapa rajul ku ing Kanjeng Nabi. Wa yusaddiquhu lan bijeni bener sapa rajul ing Nabi. Keheranan yang meruang nang pikirane Sayyidina Umar ini disimpan, diendapkan. Meskipun yo molak-malik terus ning pikirane. Keheranan itu kan sebuah rasa sih nggak mau berhenti sebelum heran itu diudari. Ini kose, espensi. Jadi memelihara keheranan itu kan ya setuju kan. Qala fa akhbirni anil iman. Qala ngucap maneh sapa rajul fa akhbirni anil iman. Setelah jawaban tentang Islam diberikan, pertanyaan kedua muncul, fa akhbirni anil iman. Fa akhbirni mongko mugi medharaken panjenengan ing kula anil iman saking urusan iman. Kala jawab sapa Rasulullah, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qadar kuwi pasti. Qadar kuwi takdir. Qadar kuwi kebijakane pengiran. Khairihi ya apike qadar, wa syarrihi lan alane qadar. Apik karo iki saka sisi menungsane. Tapi nek saka sisi pengiran enggak ada qadar sing ora apik. Seluruhnya qadar itu kebijakan. Maka kebijakan itu seluruhnya iman kuwi urusan hati. Ya Islam ki mau urusan tata laksana syariah luar. Tapi iman itu sesuatu yang menempati ruang-ruang hati.
Kala ngucap sapa rajul sodakta, yo bener sih. Laki-laki memberi penilaian ulang. Kala fa'akhbirni anil ihsan. Iman selesai. Fa'akhbirni mengucap maneh sapa rajul. Fa'akhbirni mugi medharaken panjenengan ing kula anil ihsan saking urusan ihsan. Tahu yo, Islam, iman, karo ihsan. Ini perkara yang paling wigati nang uripe manungsa. Tiga hal itu, tiga hal besar yang jadi urusan inti kehidupan. Kala jawab sama Rasulullah, anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta abudallaha utawi ihsan iku anta abudallaha lamun manembah sapa sira ibadah sira Allah ing Gusti Allah. Kanaka kaya-kaya sedulur sira iku taruh weruh langsung. Weruh langsung sapa sira ing Allah. Ihsan tingkat pertama. Fa ilam takun taroh mongko lamun ora iso ngrasake weruh sapa sira ing Allah. Iki makom kedua. Fa innahu mongko seturune Allah iku yaraka ningali sapa Allah ing sira. Ihsan iki ilmu ikhlas. Jadi seluruh aktivitas pengabdian yang Gusti Allah berupa ibadah mahdhah. Wujud sholat, wujud poso, wujud sedekah, haji, lan sak penunggalane. Kuwi dirasakan nang jero ati nang sadaring diri bahwa kok paksa rasanya seakan-akan roh pengiran langsung berhadapan langsung secara privat, face to face. Mau emboh wi, pokoknya ono kaya ngono kuwi. Tawajjuh iki maknane menghadapkan diri nanggon perasaan berhadapan. Mulane ihsan ketika dipraktekke oleh para pelaku kita jadi uang khusyuk. Salah satu unsur penyebab khusyuk karena rasa menghadap yang benar-benar ngurugi seluruh diri. Tadi ini pikirannya, akale, rohani ini kebuka warnanya hijab. Sehingga orang yang menghadap itu benar-benar nyata nang ruang rasa. Nonton kedua fa'ilam takun tarahu ya wis lah nek ora iso duwe rasa ngono nek ora duwe rasa ngono yo di belakang hijab ora apa. Yang ketiga fa'innahu yaraka binira tetap nguli tetap ora iso. Wis diyakini bahwa seluruh apa yang kita lakukan itu di bawah pengawasan Gusti Allah. Terus 3 pertanyaan penting sing nantinya bahkan seluruh pengajian yang Kanjeng Nabi terhadap para sahabat itu merinci 3 urusan ini. Seluruh praktek hidup yang dijalani oleh Kanjeng Nabi dan sahabat-sahabat di urusan 3 ini. Urusan Islam yang dipraktekkan, urusan iman yang meruang batin dodo ning kalbu ning fuad ning rohani, urusan ihsan kuwi muraqabah yang Gusti Allah secara bertahap nomor makom diri. Yo wis
pelajaran inti dari agama wis nang telu. Ketika wong itu seluruh hidup mempelajari 3 hal iki wis ngentek ilmu. Bahkan tanpa disadari sejauh mana kadar ihsan wong yang pengeran. Ya sejauh itu pula lah kenal makrifat Islam. Ukuran semakin rasa kebukanya irfan billah, maka makom ihsannya saya cetok. Semakin jauh maka ihsan itu semakin ora pekat kelamat. Qala fa akhbirni anis-sa'ah. Ketika dijawab selesai, qala matur maneh sapa rajul. Matur maneh fa akhbirni mongko mugi medharaken panjenengan ya Rasulullah ing kula anis-sa'ah saking urusan kiamat. Tiba-tiba pertanyaan itu melompat nonggon perkara sing sangat jauh. Lalu terus Islam, terus iman, terus Islam, lalu ujuk-ujuk kiamat. Kan paling mana kan geger sih itu ya ayo. Kabar ngaji Nabi jagat ini geger. Pura. Jeneng kiamat ini kapan? Wih. Kanjeng Nabi jawab qala amal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ini kecerdikan tingkat Nabi. Ini cantik sekali bahasa yang Kanjeng Nabi. Jadi beliau tidak semata-mata ngendikan aku ngerti ora. Amal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kala jawab sapa Rasulullah mal mas'ulu anha ora utawi wong kang ditakoni anha saking sa'ah ora ana iku bi'a'lama luweh ngerti minas sa'il tinimbang wong sing takon. Ora urusan kiamat kuwi sing ditakoni karo sing takon tidak lebih tahu. Jadi Kanjeng Nabi ora menjawab ini tuh urusan iki ora sing takon karo sing kok takoni padha-padha ora ngerti ora. Kalimatnya tidak lebih tahu. Jadi ojo mesti gitu. Sama dengan status yang sama antara sang tamu karo Rasulullah. Nek urusan kiamat dalam level pengetahuan yang sama. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kala matur sapa rajul fa akhbirni. Fa akhbirni mugi medharaken panjenengan ing kula. An amaratiha saking tondo-tondone sa'ah. Niku enggak bisa dibicarakan wantah di tondo-tondone mawon. Qala antalidal amantu rabbata. Qala dawuh sapa Rasulullah antalidal amantu rabbata. Yaiku manane utawi amaratnya iku antalidal amantu yen to wis nglairake. Wis nglairake sapa al-amatu budak wadon. Rabbataha ing bendarane amat. Ketika para babu melahirkan majikan-majikannya, yuk itu tonton. Anak babu melahirkan majikan ini piye? Nih. Belalah kowe sok sugih. Sok wae aja saiki. Saiki nek saiki sugih mangan. Kaya raya. Sampai kesibukan rumah tangga itu ora rampung kok rampungi dhewe karo penghuni rumah. Maka mau nggak mau kowe kudu bayar uang. Bayar uang sesuai UMR. Lah nek wong sugih kok mung sesuai tok kan. Ya orang gaya ya. 3 kali lipat UMR. Kowe ndek pembantu sederetan pembantu kok seleksi ono audisi barang. Dibutuhkan
beberapa orang pembantu dengan kriteria gini. Satu, minimal berijazah S1 ya. S1 jurusan Sasa. pengelolaan rumah tangga. So, fakultas ngono iki nantinya ada. Perguruan tinggi ini harus mulai berpikir melahirkan sarjana-sarjana yang mahir mengelola rumah tangga. Rumah fakultas. So, gitu. Kebetulan biasa nih sarjana yang mencapai level itu cantik karena berlatih untuk mengelola sebuah rumah kan memerlukan apa ya kemampuan humas Joko Jero. Kehumasan kui akan lebih lancar dan mudah ketika punya daya dukung tampilan fisik sing memadai. Cantik bergaji tinggi, tapi Arab memamerkan kecantikan itu kemana-mana, dia terikat oleh aktivitas kerja rumahan. Ini mau nggak mau, wong sing paling dekat dengan dia adalah majikannya. Kan ngono? Majikan kaya, gue pembantu cantik. Ya wis tau rumus itu wis rasa gawe terjadilah kemudian kong kali kong antara pembantu ini karo majikan. Mbah dinikah ora meteng. Kok cepet banget. Ya pokoknya aku nek proses bagaimana bisa hamil aku ora pada iso. Tapi jujur wae tiba-tiba pembantu ini hamil. Ketika kehamilan kuwi lancar beres oke, kan tetap melahirkan ya toh. Maka bayi dari seorang majikan iki otomatis jadi majikan. Dulu anak majikan, meskipun anaknya dhek dhewe, tapi sebenarnya kuwi anaknya majikan. Antalidal amatu robbata. Kuwi maknane ngono kuwi. Ketika para pembantu itu melahirkan anak majikan. Lu apa kono ada di mana-mana. Ketika ndelalah wis to bojone majikan ini pemarah, maka mau nggak mau untuk meredakan marah itu butuh korban termudah. Dia bayi ini mau bisa ngelawan, bisa protes, bisa piye. Lalu terus dikemanakan? Ya nek dilayok ke panti asuhan angel ya lho saiki nggon akeh ono trotoar, ono embel wong, ono tempat sampah, lalu segala macam. Bayi berjajaran di mana-mana. Ini hasil dari apa itu? Persilangan ya. Persilangan hidup. Persilangan jalan hidup antara para pembantu dan para majikan. Wa antarul hufatal uratal alata al-asya. Dan sebaliknya, kadang sing dadi direktur itu, sing dadi sopire, lu ngeterke kemana-mana, majikannya mudah. Sopirnya rotor dogmis. Apa yang terjadi kemudian kan ini rumus biologi. Ketika kedekatan gue tidak terhambat oleh halangan-halangan, maka akhirnya toh akan menghasilkan bayi juga. Wa antanal hufatal urata lan lamun wis weruh sira. Wis weruh iki maknane sudah terjadi di mana-mana. Al hufatal urata ing wong kang biasa melaku modok, melaku tanpa alas kaki. Al hufat orang-orang yang punya kebiasaan berjalan tanpa alas kaki. Orang duwe. Jadi sandal itu kan zaman dulu itu barang mewah.
belum diperlukan, sandal itu belum diperlukan. Namun pedalaman Magelang tahun 21 itu izin ono, namun kampung-kampung tertentu penduduk itu izin merasa tidak nyaman memakai sandal. Orang nyaman. Jadi koyok-koyok antara kakinya deh karo bumi itu terus berjodoh. Ketika ono hijab berupa sandal itu malah ra penak belas. Sehingga biyen di setiap terjadi genduren pada maghrib di rumah-rumah, ini biasanya di depan pintu itu ada tumpukan kulit kelapa. Seperti itu. Tumpukan kulit kelapa kuwi minangka dengan sanitasi. Betul kan, wong sikil lho. Sikil apa? Food. Yo, food sanitasi. Iki wujud serabut kelapa. Jadi masuk ke pintu, sebelum masuk pintu rumah, urusannya adalah food sanitary dan steril itu kain. Tumpuan serabut kelapa mau diperlakukan sebagai keset. Ketika mendekati tempat duduk sing rupa balik-balik ambil di ruangan penyelenggara pemilu itu ada lagi setumpuk food sanitary seperti serabut kelapa. Jadi wong biyen kuwi munggah nang ngangge nang dipan kuwi bokonge diletakkan di dipan tapi sikile melakukan aktivitas bernama iya. Umum sing kaya ngono kuwi lho, al-urat kang ora lengkap sandangan. Waalaikumsalam. Tak berbaju. Jadi kebiasaan berbaju itu kan kebiasaan mewah, kebiasaan modern. Tahu nonton film guys? Crazy Tahapawi. Seseorang tinggal di pedalaman, asli orang pedalaman. Seseorang mewakili sebuah suku terbelakang, uripe di semak-semakan. Suatu hari di atas langit mereka itu terbang seekor pesawat. Salah satu penumpang ini buang botol aqua, Coca-Cola. Wah iya Coca-Cola. Crazy apa itu? Ketika beliau penghuni semak-semak ini menemukan botol Coca-Cola, ngerti ini saka planet apa? Wih benda ajaib asli, transparan, bentuknya aneh, dinding keras sekali bagaikan Gus Rama benda keras ngumpuli kuwi nang alami dhek. Itu bener-bener dhek heboh ngumpuli botol tumpuk itu dadi siji. Ketika nampa Wahyu Nugroho sing lembur. Kuwi buahan para dewa-dewa. Wis pokoke ngono bilang. Pada periode berikut membuat kisah kuwi, beliau sang tokoh ini tidak lumayan kota, maka harus beradaptasi dengan kehidupan kota. Salah satu adalah jenggoni klambi. Ternyata memakai baju ini perkara sing menyiksa. Orang nyaman belas. Karena tanpa baju pun uripe seger, terus tenang, ora piye-piye, enjoy saja, enggak ada masalah ketika dia hidup tanpa baju berpuluh-puluh tahun. Ketika suatu hari dengan sejarah hidupnya kudu memakai baju, ternyata itu siksaan yang luar biasa. Wah kuat. Untuk bertahan memakai baju sehari saja, ada seorang manusia yang orang kuat. Ngeriyo. Jadi sok pinong rokok iki siksaane nek oleh blok. Dadi wong sing biasa telanjang iki wis kok digoni klambi wis rokok uripe. Lah iki al-urat iki maknane wong yang tidak terbiasa memakai pakaian. Al-alata kang larat. Wis ora triple status itu ora penak-penak kabeh. Ri'a asyai kang kulino aman wedhus.
Wedhus ini hanya mewakili binatang piaraan. Kowe ora kudu wedhus. Apapun binatang piaraan yang menjadi komoditas utama maupun ekonomi sebuah kelompok. Jadi asyari amal wedhus. Wong-wong sing ngono kuwi kok weroi ya tatawaluna fil dunya padha lomba-lomba. Padha unggul-unggulan fil dunya ni ing gawe agama. Ya teman. Di mana-mana orang-orang yang tadinya yusmi ngomong-ngomong ternyata kemudian seluruh hidupnya itu habis untuk berlomba-lomba membuat. Terus di mana-mana dari kutub ke kutub itu aktivitas manusia sekarang seperti itu. Terus salah satu tanda. Summan tolako banjur pamitan. Menyat lungo tanpa pamit asli. Menyat lungo menurut sapa rasul. Ketika jawaban itu diberikan, wonge pendatang yang tadi itu kemudian berdiri dan pergi. Jadi orang kata-kata dari redaksi hadis yang menggambarkan bahwa wong kuwi kemudian melakukan prosedur pamit itu enggak ada. Wis teko lunga. Falabistu maliyan iki Sayyidina Umar. Falabistu banjur larem suwe sapa ingsun. Suwe itu entah hitungan hari, entah hitungan minggu, tidak dibicarakan. Falabistu larem jeda lama. Malian ing dalam sawetara. Sawetara itu waktu sing enggak bisa diukur itu sawetara. Summa qala banjur ndamu sapa Rasulullah. Ya Umar, atadri manisa. Kanjeng Nabi kuwi terhadap para sahabat-sahabat kuwi akrab sekali. Jadi memanggil nama langsung itu sebuah kebiasaan sing menggambarkan kedekatan relasi personal beliau ke sahabat-sahabat. Meskipun Sayyidina Umar itu sebenarnya mertua. Lu orang apa ini sarana? Jadi kepada mertua memanggil nama langsung, enggak apa-apa. Ojo kok tiru. Tidak semua hal yang dilakukan Rasulullah itu pas dilakoni umat orang kabeh. Jadi jangan dikira kita ikuti secara penuh Rasulullah itu bisa diterapkan nang Jawa enggak bisa. Kowe di moro tua jenenge dol kenyut. Bisa hale to. Terus kenapa ngomong? Nyut. Mulai tekan pegatan. Memanggil nama mertua secara langsung itu kan Nabi biasa saja. Ya Umar. Mertua jelas. Kanjeng Nabi itu enggak luar Sayyidah Hafsah itu binti Umar. Jadi sahabat bapak ini kan sing loro mertua, sing loro mantu. Abu Bakar karo Umar itu mertua. Utsman karo Ali itu menantu. Ya Umar, atadri manisa. Atadri apa ngerti sih? Wahai Umar, apa kau tahu? Manisa. Mam sapa asailu tahu wong kang takon. Nah, sing takon urusan aneh-aneh iki sapa ngerti kok. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qultu jawab sapa ingsunnya Umar. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu ta'ala Allah wa rasuluhu lan mutusane Allah iku a'lamu wa beriksa. Kala ngendika sapa Rasulullah
fa innahu mongkos tuni rajul iku Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum yu'allimukum atakum yu'allimukum mimi atakum teka rawuh saka Jibril kum ing sira yu'allimukum krana mulang saka Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing urusan agama nira kabeh. Gini, kemampuan malaikat yang hari itu diperankan oleh Jibril luar biasa. Malaikat yang diinformasikan ke kita, itu kan makhluk gaib. Makhluk gaib ora nganggo jasad fisik seperti kita. Dimensi hidup yang dialami oleh malaikat itu bukan alam kita juga. Tapi hari itu Jibril ini jawantah nyalira wujud manusia nyata. Jadi sahabat-sahabat kedatangan itu benar-benar berupa sosok seorang orang lanang, digambarkan secara nyata oleh Sayyidina Umar. Datang di hadapan para sahabat. Ya meskipun kedatangan itu selok, tiba-tiba datang, tidak dari mana-mana, dan kemudian pergi entah kemana. Kedatangan Jibril ke royo-royo itu ataupun yu'allimukum dinakum, supaya kedatangan itu untuk mengajarkan agama terhadap kalian masyarakat. Kan Nabi bersembunyi. Sebenarnya yang mengajar itu tadi Kanjeng Nabi. Tapi karena yang bertanya Jibril, maka Kanjeng Nabi mengalih-alih diri untuk bahwa yang mengajar itu Jibril. Yorabo. Dari satu sisi memang Jibril itu guru, tapi dari sisi lain Jibril itu murid. Jadi kedatangan Jibril hari itu bisa jadi berposisi sebagai guru, bisa jadi berposisi sebagai murid. Ya bisa, orang malaikat bisa mungkin. Ya hanya loh, sebuah perang ganda yang dijalani namun saat bersamaan oleh orang yang sama. Jibril. Kiamat itu pasti terjadi karena dunia ini memang dirancang untuk mengalami fana. Semesta dan seluruh isinya direncanakan untuk fana. Dini kapan ini urusan skenario ini pengiran, dan tanda-tanda untuk menuju ke kiamat Pilih sudah dipaparkan sejak dahulu kala, dan hampir seluruh tanda-tanda itu terus muncul. Kecuali sing gawat-gawat itu model Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Wong ada guyono virus yang ora bisa ditangani jalur manusia itu ngarani perwakilan kecil saka Ya'juj Ma'juj. Karena Ya'juj Ma'juj itu sebuah hama yang mencari mangsa nang jasad fisiknya manusia. Ya kuwi ora apa-apa, iki jangkauan penalaran sih iya masuk akal. Ini bener karo orang ora urusan sing penting akal urip ngono wae. Virus itu dianggap perwakilan kecil, duta kecil. Apa ya? Duta kecil saka Ya'juj Ma'juj. Nah, nek ngono kan iso didawak-dawake. Berarti vaksin itu perwakilan kecil saka tugasnya Nabi Isa. Itu kan
Lebih siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi. Jadi ya Majud bin Imam Mahdi. Njur Dajjal, njur Nabi Isa. Bar Nabi Isa kuwi engko terus matahari rewel. Benar-benar rewel, enggak mau terbit. Wis sedih, matahari itu aslinya menunggu lama untuk kalau tidak terbit. Nek koran mono ana pemberitahuan ya, koran besar itu biasanya ketika besok tidak terbit kuwi nang halaman depan ana pemberitahuan kepada seluruh pembaca harian kakek-kakek bahwa harian ini besok tidak terbit. Dan saiki nek urusannya matahari. Pemberitahuannya artinya lihat tidak terbit, ditunggu sehari oleh warga bumi saat itu tidak terbit juga. Ya sudah diserantai, tapi itu bingung karena absennya matahari di jagat ini merupakan absennya separuh kehidupan. Hari kedua mungkin kesel, sungai ini mungkin terbawa. Hari kedua tidak datang juga. Hari ketiga tidak datang juga. 3 hari berturut-turut, 3 kali 24 jam matahari tidak datang. Ketika matahari terbit, kemudian orang sih komentar, tapi suka pulang dari ufuk barat. Gue orang dewi bareng kamu bulan. Seru gini. Matahari terbit dari barat berdampingan dengan permaisurinya bernama rembulan. Bisa seharusnya pemandangan pelok luar biasa. Mau posting mana? Ini jelas kok. Jelas trending apa? Posting. Ketika matahari berdampingan terbit dari barat, kuwi nglampungin ke ufuk timur, ke arah timur. Ketika tekan tengah-tengah langit berhenti. Orang terus campur matahari dan rembulan terbit bersama. Ketika sampai ke maqam istiwa, langkong tengah ufuk langit berhenti. Ketika berhenti tidak meneruskan perjalanan ke timur, tapi balik mulai campur. Matahari dan rembulan kemudian berjalan berdampingan ke ufuk barat dan surut di ufuk barat. Wis kuwi anggere wis ngono kuwi semoga-moga ora menangi nek turunan. Wah mati kiamat. Bas. Ini terus disusul laut timur. Laut timur itu menyala. Banyu itu diwalik karo merah. Jadi di kedalaman samudra itu kan isinya cadangan bensin kalau segala macam yang mudah terbakar banyak itu diwalik. Jelek, maka yang ada di permukaan laut itu minyak. Terus disumet oleh kodrat, maka berkobar sampai ke langit minyak. Jadi ufuk timur itu spray matahari berarti. Ini ada terang benderang, tapi bukan terang benderangnya matahari, tapi itu kobaran api seluas samudra. Padahal samudra itu bukan rahasia bahwa seluruhnya terhubung. Ketika di satu lokasi terbakar, maka di seluruh lokasi akan terbakar juga. Jadi setelah berbagai nabi dunia akhirat jasa akal hati rohani pada syafaat fitin dunia akhirat al-fatihah. Sallallahu alaihi